Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kita masuk di sesi pertemuan berapa sekarang? Kalau Mbak Melva 5 atau berapa? Lupa saya. Mbak Melva. Oke, di sini malah hilang di laptopnya. Oke, kalau nggak salah pertemuan ke 5 atau 6 gitulah ya. Oke, oke. Di sini, oh ya, ini hari ini pertemuan ke-6 berarti. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Word, jadi cara mengetik, kemudian mengatur paragraf, tabulasi, kemudian membuat teks dengan ada tabel, terus membuat surat undangan massal, dan lain-lain. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas ke aplikasi berikutnya, yaitu kita akan membahas aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, apa itu Excel? Nah, Excel ini adalah aplikasi perkantoran yang memiliki fungsi sebagai pengolah data angka yang nanti akan lebih banyak berkaitan dengan angka-angka. Nah, misalnya nanti kalau bikin laporan penjualan atau apa input data pemasukan, pengeluaran, sing banyak angka-angka. Nah, ini lebih tepatnya kita akan membuat laporannya dengan Excel. Itu lebih cocoknya. Kalau Microsoft Word kemarin pengolah data huruf lebih banyak ke teks, tulisan-tulisan kayak gitu. Nah, kalau Excel ciri khasnya bentuknya adalah kotak berwarna hijau, ada simbol X di dalamnya. Kalau Microsoft Word W di dalamnya. Jadi punya perbedaan ya. Excel dan Word. Excel kotak hijau ada X-nya, kalau Word kotak biru ada W-nya. Nah, kemudian untuk pengertiannya, Excel itu adalah aplikasi pengolah data angka yang dikembangkan oleh Microsoft, koncone Microsoft Word kemarin, tapi dia berfungsi pengolah angka dan nanti bentuk lembar kerjanya itu kayak mirip tabel, yaitu kolom dan baris, kotak-kotak intinya nanti lembar kerjanya. Fungsinya ada banyak. Excel itu bisa untuk membuat, mengolah data, menyimpan data dalam jumlah yang besar. Kemudian Excel bisa kita gunakan untuk membuat laporan yang tentunya akan lebih mudah dalam penyampaiannya dalam bentuk gambar grafik. Kalau dalam bentuk angka yang banyak, kadang bosen kita berikan laporan bingung, oh, ini kok kayak gini maksudnya piye gitu kan. Maka nanti kita bisa sajikan laporan yang banyak angka-angka ini dalam bentuk yang lebih simpel, gambar grafik. Dalam presentasinya itu sudah dibuatkan ke dalam bentuk gambar grafik. Bisa untuk menyelesaikan perhitungan statistika, aritmatika, logika, dan lain-lain. Jadi Excel itu juga bisa kita jadikan sebagai aplikasi ganti kalkulator, hitung dalam jumlah yang banyak gitu ya. Kemudian Excel bisa kita buat untuk dijadikan sebagai aplikasi akuntansi, merekap laporan keuangan, bisa untuk analisa data, bisa untuk perhitungan keuangan. Excel itu juga bisa kita jadikan sebagai database sederhana. Jadi untuk membuat laporan nanti kita bikin dari Excel, kemudian Excel kita simpan ke Google Drive, dia sudah jadi aplikasi online. Nah, kayak biasanya di tempat perumahan di tempat saya itu, kalau zaman dulu membuat laporan jimpitan harian gitu ya, itu kan mesti mencatat di buku besar, ini buku tulis gitu ya, karena ini musimnya musim hujan seperti ini, kadang rawan bukunya itu kena air hujan, tulisannya kadang luntur, kadang bentuk bukunya malah tengkleyot gitu, nah, jadi nggak maksimal nanti dalam menyajikan. Maka saya buatkan laporannya dalam bentuk online lewat Excel dulu, kemudian nanti saya simpan ke dalam Google Spreadsheet, terus saya berbagi file ini ke semua warga dengan cara linknya tak kirim ke deskripsi grup RT. Nanti Bapak kalau misalnya mau ngambil jimitan, tinggal memasukkan datanya, buka WA, di deskripsi diklik, linknya diklik, langsung mengarah ke Google Spreadsheet kayak Excel. Terus tinggal diinputkan dari HP-nya masing-masing secara online. Jadi semua orang bisa memantau transparan. Iki sing nyibuk jimitan dina iki sapa, kemudian besok siapa itu bisa kelihatan. Nah, itu Excel. Jadi punya banyak fungsi nanti. Dan rata-rata itu orang-orang yang nanti bekerja dalam lingkungan perkantoran lebih sering banyaknya itu menggunakan aplikasi Excel di dalam membuat laporan sehari-harinya daripada Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kan untuk surat menyurat gitu ya. Nah, kalau untuk bikin laporan-laporan angka-angka lebih banyak ke Excel-nya. Itu biasanya.
Kalau Mbak Meva pernah pakai Excel? Belum ya, oke. Nanti pasti akan sering pakai Excel nih kalau kerja di suatu tempat, kemudian nanti disuruh merekap data, Mbak input data, nanti biar minimal kesalahan inputnya pakai rumus, nanti tinggal copy ke bawah rumusnya akan mendeteksi otomatis perhitungannya, kayak gitu. Nanti saya berikan contoh gambarannya. Kemudian ada versi-versi Microsoft Excel dari zaman awal Excel itu di tahun 85. Nah, sudah lahir belum Mbak Melva? Belum lah ya. Ini sudah tua ini 85. Nah, ini sudah 40 tahun yang lalu ya. Ini sudah apa? Ada versi zaman dulu pertama kali dibuat, tapi belum seperti sekarang ini ya. Zaman dulu itu sudah ada Excel versi pertama. Hanya bisa dipakai untuk laptop yang Apple itu, Macintosh. Terus ada lanjutannya 87, ini sudah mulai digunakan untuk Windows yang saat ini sering kita pakai itu. Kayak gambar kotak 4 itu Windows itu ya. Itu terus diupdate lagi sampai dengan saat ini sudah ada Office-nya 2021 sudah ada, atau 2024 mungkin sudah ada kayaknya. Nah, itu perkembangannya ya. Jadi yang namanya di-upgrade pasti versinya kalau ditambah pasti ada fitur yang belum ada di versi sebelumnya. Pasti kan, namanya ditingkatkan. Pasti ditambahi fiturnya ditambahi apa yang belum ada. Namanya di-upgrade. Nah, kemudian bentuk lembar kerjanya ini Mbak Melva kalau belum pernah melihat nanti ketika kita buat dokumen baru, Excel baru gitu ya, lembar kerja Excel baru, maka nanti akan diberikan bentuk tampilan area kerjanya seperti yang kita lihat ini, kotak-kotak. Bentuknya beda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word bentuknya seperti kayak kertas putih ya, HPS dikasih kertas suruh nulis di situ. Nah, kalau Excel bentuknya adalah bentuk kotak-kotak seperti ini, mirip tabel, tapi bukan dalam arti tabel sebenarnya ya. Ini area kerjanya. Area kerja Excel itu adalah berupa kotak-kotak sel seperti ini. Kotak-kotak sel ini ya terdiri dari kolom dan baris. Nah, kolom nanti di Excel itu diwakili dari bentuk huruf A ke bawah. Ini kolomnya, kolom A. Kolom B ke bawah, kolom C. Nah, jumlah totalnya kolom itu kalau dihitung jumlahnya ada 16.384 kolom ke kanan, 16.000 kolom, panjang banget. Nanti setelah sampai Z, nanti ada AA, AB, AC sampai AZ. Nanti ada BA sampai BZ. Nah, banyak banget sampai 16.000 kolom ke kanan. Kemudian kalau untuk area kerjanya nanti barisnya ini adalah diwakili dari bentuk simbol angka. Angka 1 itu baris pertama sepanjang ini, satu baris. Kemudian ada baris 2, ada baris 3. Sampai yang paling bawah jumlah totalnya kalau mau dihitung ada 1.048.576 baris di bawah. Gitu. Jadi lembar kerjanya itu kolom-kolom dan baris-baris. Nah, nanti kotak-kotak yang kita lihat ini namanya sel. Sel itu perpotongan antara kolom dengan baris. Nanti kita harus bisa bagaimana membaca sel-sel ini. Nama selnya ini sel apa harus bisa. Nah, nanti ketika kita ditanya klik sel ini atau sel di sini ini sel berapa namanya misalnya. Nanti ketika membaca nama sel yang kita baca, lihat lokasi selnya di sini misalnya, kita lihat dulu kolomnya. Jadi kalau diminta membaca sel ini, sing dilihat kolomnya. Ini adalah kolom A, kemudian lanjut dengan baris berapa. Barisnya baris 1. Maka kotak sel ini yang saya klik adalah namanya A1. A itu kolomnya, 1 itu barisnya. Nah, nanti kalau di sini namanya C2, kolom C baris yang kedua. Seperti itu nama nama sel. Kolomnya dulu baru barisnya. Atau nanti bisa juga kok dilihat dari segi posisi selnya ini kita klik, nanti bisa dilihat dari kotak name box di atas ini ada kotak kecil name box, yaitu kotak untuk menampilkan informasi sel saat ini ada di dalam sel berapa. A1 artinya kolom A baris yang pertama. Di samping kanannya ini ada formula bar, kotak putih yang panjang. Ini adalah menampilkan informasi detailnya. A1 isinya apa? Kalau itu teks biasa, ya ini kan teks biasa di sini. Tapi kalau A1 isinya ini angka, tapi di sini adalah rumus, akan muncul rumusnya sama dengan apa dikali apa dan seterusnya. Jadi ini adalah tentang kotak yang nanti memberikan informasi aslinya. Sel iki aslinya apa ya? Sing muncul apa di sini? Ini aslinya ini. Gitu.
Kalau dari segi tampilan ada judul sama hub satu Excel, tapi di sini ada Minimax, Maximus Restore, ada tombol close, ini ada quick aksesnya, menyimpan, undo, redo juga ada. Ada file, nek diklik nanti muncul kayak simpan, simpan ulang gitu ya, ada print, ada di sini. Ada home ini isinya, clipboard, ada copy, ada cut, ada paste, ada font, mengganti huruf, ukuran huruf. Ini ukuran huruf yang secara cepat, ini A besar, ini ukuran huruf mengecilkan, A kecil. Terus ada efek tebal, miring, garis bawah, border di sini. Ada memberi efek warna kayak tabel kemarin. Ini kayak warna apa gitu maksudnya. Ini warna hurufnya, beda warna ini warna selnya, kotaknya, ini warna hurufnya, tulisannya. Nah, ini ada alignment, isinya adalah rata teksnya nanti dalam kotak itu rata apa? Kiri, tengah, kanan. Kalau ini adalah bawah, tengah, atas. Jadi ada 6 mode ratanya. Kalau Microsoft Word ada 9. Masih ingat nggak? Kan ada tengah yang bawah, tengah yang atas, tengah yang tengah gitu kan. Nah itu kalau kemarin di tabel, kalau ini ada 6. Nah kemudian alignment itu ada merge dan center. Nanti dipakai untuk menggabungkan beberapa kotak sel menjadi satu sel. Kayak Microsoft Word ada tuh menggabungkan sel. Jadi ada beberapa kotak kemarin, tak merger, digabungin jadi satu kotak. Gitu, itu ada. Ada pengaturan settingan angka, namanya number. Settingan angka ini adalah untuk merubah tipe-tipe angka yang nanti misalnya angka biasa, biar nggak bingung, ini kan mata uang, harusnya ada RP-nya. Nanti kita rubah angka biasa menjadi RP, angka biasa menjadi persen, atau jadi tanggal itu ada di pengaturan angka. Di bagian number itu ada pilihan nanti di sini. Kemudian sebelahnya ada style. Style itu ada conditional format. Nanti stylenya kotak ini ketika saya ketik huruf A mau dikasih format warna apa gitu bisa settingan. Jadi bisa mengatur selang-seling warna baris pertama kuning, baris kedua hijau misalnya. Jadi bisa disetting warna stylenya. Terus ada insert di samping kanannya ada cell itu ada insert. Insert itu menyisipkan, bisa menyisipkan kolom sebelah kanannya A atau sebelah kirinya A atau menghapus kolom A atau menghapus baris itu di bagian area insert dan delete di sini. Kayak kemarin tabel kan ada insert sebelah kanannya, insert sebelah kirinya, ada insert baris di atasnya atau di bawahnya. Nah, seperti itu. Terus juga ini ada editing nanti bisa kita gunakan untuk simbol sigma itu nanti dipakainya untuk menghitung kayak rumus aritmatika standar penjumlahan totalnya, rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah itu bisa lewat simbol autosum, simbol sigma. Nek matematika kan kita menghitung totalnya ya. Nah, itu simbol autosum namanya. Ada AZ nanti mau di urutkan datanya atau pencarian data apa itu bisa lewat dari sini. Jadi ini yang ada di area menu home. Nanti ada menu insert. Insert itu kalau kemarin insert gambar, kemudian ada insert grafik, ada insert shape itu ada. Nah itu kemudian di samping kanannya ini ada scroll bar vertikal ke bawah ke atas, ada scroll bar horizontal ke kiri ke kanan menggulungnya. Terus nanti di sini ada namanya sheet 1. Sheet 1 itu seperti kayak dokumen yang pertama. Nanti di Excel itu kita bisa membuat dalam satu file ini bisa untuk banyak dokumen. Kalau saya biasanya ini Januari, laporan jimpitan Januari, nanti ada Februari, ada Maret sampai Desember. Jadi satu file ini bisa untuk laporan dalam tahunan. Jadi kalau nanti saya berikan contoh gambarannya, saya terapkan di jimpitan harian selama setahun satu file ini, Januari sampai dengan Desember. Jadi harian setiap hari orang input terus semuanya. Jadi tinggal ini Januari nanti diganti nama Januari, nanti ada Februari ganti nama Februari, nanti ada Maret menambah di sini, plus di sini menambah sheet baru. Menghapus ya klik kanan, delete kayak menghapus file dokumen. Terus nanti ada 3 mode tampilan. Ini adalah mode normal yang kita lihat saat ini. Ini mode page layout kayak mirip Microsoft Word. Nanti ada margin atas, bawah, kiri, kanannya. Terus ada page break preview. Hanya bagian previewnya yang ditampilkan. Itu. Ada zoom in, zoom out, plus dan min di sini. Mengatur jendelanya ini mau ditambah ukuran besar atau kecil. Kayak Microsoft Word juga ada. Nah, itu sekilas tentang aplikasi Excel yang nanti kita pelajari, nanti bisa berfungsi untuk banyak hal, terutama nanti kalau kita bekerja di dalam lingkungan dunia perkantoran, ini akan sering dipakai untuk bikin laporan input data
keluar masuk keuangannya. Nah, ini bisa lewat aplikasi seperti ini. Nah, ini ada rumus-rumus shortcut Excel-nya, nggak usah dihafalin. Jadi nggak usah sok dulu, wah ini ya banyak banget gitu ya, nggak usah. Jadi ini adalah hanya gambaran aja. Jadi semua itu ada kok di sini. Jadi ada simpan, file, simpan atau gambar disket, terus menebalkan ada semuanya. Cuman kalau mau pengen cepet pakai tombol. Kalau terkait dengan workbook-nya, lembar kerja, mau bikin lembar kerja baru, langsung Ctrl N. Ctrl N itu kalau di aplikasinya ini lewat file new gitu maksudnya. Kayak kemarin bikin halaman baru, ya gitu. Ini cara cepatnya aja, tapi nggak perlu diapa-apain. Wes ono KB di sana. Makanya nggak usah khawatir. Wah, ini apa ini rumusnya? Wah, nggak usah. Jadi nggak usah diapa-apain. Ini hanya kayak simulasi aja, santai. Nah, nggak usah. Wah, malah tambah ngeluh ya di awal gitu. Nggak usah. Nah, ini hanya contoh, nanti bisa dibaca-baca aja. Nanti filenya tak kirimkan. Nah, rumus Excel dasar yang nanti wajib dipahami ya, dan nanti bisa diterapkan juga. Nanti bisa memahami rumus-rumus Excel dasar. Pertama, rumus Excel yang nanti kita bisa pahami yaitu teknik mencari nilai rata-rata dari sekumpulan banyak nilai ini. Katakanlah nilai ada ribuan ke bawah. Saya itu pengen tahu rata-rata nilai ini berapa ya. Nah, kira-kira Mbak Melva dulu waktu sekolah SMP atau SMA atau kuliah suka matematika enggak? Waduh, berarti ya. Jadi ini kalau misalnya rumus di matematika menghitung nilai rata-rata gitu, kalau rumusnya manualnya itu kalau mencari rata-rata itu berapa? Mungkin dulu waktu kita menerima rapot ada nilai rata-rata gitu ya. Nah, nilai rata-rata ini diperolehnya dari penjumlahan total semua angka dijumlah. Ini 80 ditambah 81 ditambah 82, 83 tambah 84 dibagi jumlah data ini berapa baris? 5. Jadi jumlah totalnya berapa dibagi 5. Maka ketemulah, ya nilai rata-rata itu perolehannya adalah jumlah total angka berapa dibagi datanya berapa. Gitu. Itu kalau rumus matematika. Oke. Nah, kalau di Excel tidak pakai rumus itu, lebih ringkas. Dengan rumus Excel-nya mencari rata-rata berapa, di sini kan hasilnya mau ditaruh di sini nanti. Nah, nanti untuk rumus di dalam Excel, rumus dan tidak rumus. Nah, kalau rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Kalau tidak rumus ketik biasa, berarti angka biasa, bukan rumus. 80 plus 80, kalau nggak ada sama dengan, itu kayak teks biasa. Tapi, kalau rumus, ini harus dimulai sama dengan di depan. Baru rumus apa yang mau diberikan. Nah, sama dengan dulu. Kalau untuk mencari rata-rata, maka kita bisa pakai perintah average tulisannya, average. Atau nanti bisa pakai yang simbol autosum, diklik cari perintahnya average. Itu bahasa Inggris namanya rata-rata, average. Average, kemudian kurung buka, kita blok nilainya yang mau kita hitung rata-ratanya. Semua nilai yang kita hitung rata-rata diblok semua. Dari sel atas, C2, titik 2 C6, C2 sampai C6 maksudnya. Ini kolom C2 ini sampai kolom C6 di sini. Kolomnya C berisi yang ke-6. Itu diblok. Datanya di enter, nanti akan dapat rata-ratanya otomatis. Jadi Excel itu memudahkan kita untuk menghitung data seperti ini. Jadi data banyak kita hitung, nggak usah manual gitu ya. Kita pakai rumus aja. Average, enter. Next berikutnya. Ini rumus average itu diingat-ingat kalau menghitung nilai rata-rata dari sekian banyak angka, average. Kemudian rumus yang kedua di Excel yang paling sering dipakai ini rumusnya sum. Nah, kalau kita menghitung jumlah data yang banyak banget, nah, jadi 5.000, 640, nanti ditambah data kedua 7.000 sekian, ditambah 3.000 sekian, tambah sekian berapa totalnya? Wah, kalau data sedikit mungkin nggak apa-apa, aneh datanya ribuan, nah pasti kita akan capek. Balik pulang dari sini saya jadi langsing malah. Wah, ngetik manual, ngitung-ngitung mikir ongkos sing jelas kan malah jadi pusing ya. Kadang ya salah juga. Nah, maka untuk meminimalis kesalahannya, menghitung angka penjumlahan yang banyak banget, kita nggak usah manual. Pakai perintah rumus dulu sama dengan sum, SUM.
Sum itu summary, penjumlahan keseluruhan total gitu ya. Sum tulisannya. Sum kurung buka, kita blok area angka yang mau ditotal semuanya dari atas sampai paling bawah. B2 sampai B8. Di enter nanti akan dapat otomatis angkanya. Nah, angka yang diperoleh di sini tinggal kita klik hasilnya, nanti titiknya ditarik ke kanan akan mengcopy otomatis menghitung angka-angka ini ke bawah bawahnya ini. Otomatis nanti di sini, otomatis dia. Nanti saya berikan contoh. Jadi nggak satu-satu, bikin satu di copy ke kanan. Jadi rumus itu akan diduplikat ke sini menghitung angka-angka yang di atasnya ini. Gitu ceritanya. Jadi intinya pahami dulu kalau ingin menghitung total angka dari sekumpulan banyak angka ini jangan sama dengan ini ditambah ini ditambah ini tambah ini nggak usah. Sama dengan sum. Kurung buka blok datanya enter itu udah beres. Yang pertama average. Yang kedua summary, sum, penjumlahan total. Penjumlahan itu ya ditambah-tambah ke semua data ini. Yang ketiga, yang ketiga ada rumus mencari nilai tertinggi dari sekumpulan skor yang ada ini. Jadi ini ada penjualan selama 1 bulan itu banyak banget. Nah, penjualan angkanya yang paling tinggi itu di angka berapa misalnya. Jadi kita pengen tahu nih penjualan atau skor atau nilai paling tinggi dari sekolahan misalnya. Maka mencari nilai tertinggi nggak usah diteluk satu-satu. Ini sama ini tinggi yang mana ya, ini tinggi yang mana ya nggak usah. Pakai rumus saja di sini sama dengan rumusnya ini sama dengan MAX. Kurung buka blok sel yang akan kita cari nilai tertingginya D4 sampai D11. Kurung tutup di enter. Dia akan dapat nilainya otomatis 88. Fix tidak salah gitu maksudnya. Pasti, angka pasti. Jadi max itu dimakainya untuk mencari nilai maksimal, maksimum tertinggi gitu ya. Jadi nanti rumus yang ketiga jika kita ingin mencari nilai paling tinggi dari sekumpulan angka yang ada, pakai rumus sama dengan MAX maksimal. Kurung buka blok sel yang akan dicari nilai tertingginya di enter nanti akan dapat. Kemudian nanti kalau ingin mencari nilai yang kecilnya berapa, tinggal max diganti dengan MIN minimal. Kurung buka blok angkanya dia akan mendapatkan nilai terkecilnya ini, nilai terbesar ini. Jadi max dan min koncone, max tertinggi, min terendahnya. Nah, sama ya tadi min itu mencari nilai terkecil. Jadi kalau max terbesar, tertinggi kalau min itu nanti dipakai untuk kebalikannya. Nilai terkecil, terendah ya, min itu maksudnya. Kalau max itu dipakai untuk nilai tertinggi, kalau min dipakai untuk terendah. Kan ada kalimatnya maksimal, minimal gitu. Jadi paling gampang itu max dan min, sing paling gampang diingat lah, maksimal dan minimal. Tadi rata-rata average. Kalau total penjumlahan sama. Nah, yang kelima, terakhir. Sebelum kita praktek, nanti yang kelima ini adalah rumus untuk menghitung jumlah baris. Nah, misalnya ini ada tabel, di mana tabel ini adalah tabel ulasan. Ulasan dari pelanggan misalnya. Ono sing ngei tulisan bagus, ono sing ngei cukup, ono tidak bagus kayak kuesioner misalnya besok kalau penelitian. Nah, kita pengen tahu nih berapa jumlah respondennya ini berapa orang. Nah, kalau data sedikit dihitung gampang. Nanti kan kita mainnya dalam data yang jumlah besar gitu biasanya. Ada banyak. Nah, ada pegawai di perusahaan A. Perusahaannya skala internasional. Mesti kan pegawainya banyak banget. Nah, kita pengen tahu nih jumlah pegawai kita ada berapa orang sih gitu misalnya. Ada data pegawai. Terus kita mau tahu data jumlah orangnya berapa pegawainya. Nah, maka untuk mencari jumlah pegawai itu berapa orang, gunakan rumusnya sama dengan count makanya COUNT, count. Kemudian kurung buka, kita blok bagian area yang mau dihitung jumlah barisnya ini. Kalau ini datanya huruf, maka kita menambahi A di belakangnya count. Maka pakainya sama dengan counta. COUNTA. Bukan CINTA, cinta malah. Nah, enggak ya. Jadi ini counta namanya. Menghitung jumlah baris dari area yang kita blok. Berapa baris nih misalnya? Rumusnya itu counta, kurung buka, blok area barisnya ini. Boleh nama dari pertama sampai yang paling bawah.
atau boleh jenis kelamin dari L sampai P di bawah ini. C4 sampai C10 di enter. Dia akan dapat 7 nilainya. 7 itu rekodnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 barisnya. Jadi menghitung jumlah baris sing ono isine. Huruf ini ada berapa rekod. Nah, yang berikutnya misalnya ini ada komentar atau ulasan, pemiliknya itu pengen tahu, Mbak, tolong hitung deh tadi ulasannya semuanya itu sing menulis komentar dengan tulisan bagus berapa orang ya misalnya. Kalau kita ngecek satu persatu akan capek mesti. Nah, maka di sini komentar yang bagus berapa orang sih? Nah, maka menghitung jumlah komentar dengan tulisan bagus, artinya kan menghitung rekod, tapi rekod tertentu gitu maksudnya yang kita hitung adalah hanya bagus aja. Berapa baris gitu maksudnya, berapa rekod ini dari sekian banyak data. Maka nanti kalau menghitung jumlah data, tapi data khusus, yaitu hanya tulisan bagus aja, ini pakai rumusnya menggunakan perintah sama dengan countif, bukan counta. Count itu rekod, if itu kondisi tertentunya yang sing dihitung maksudnya. Nah, countif kurung buka, kita blok ranknya area yang mau dihitung datanya mana komentar. Maka semua komentar diblok yang panjang semuanya. Titik koma biasanya baru dituliskan kriteria apa segmen dihitung. Bagus ya maka petik 2 bagus. Hurufnya boleh besar semua, boleh kecil semua, nggak apa-apa. Yang penting tulisan sama. Bagus ya bagus. Boleh besar kecil nggak pengaruh maksudnya, tidak sensitif gitu ya. Jadinya ketik bagus, petik 2 tapi di kiri kanannya. Kurang tutup di enter. Maka akan memperoleh angka tulisan 3. 3 itu hasil perhitungan tulisan bagus tadi di dalam komentar itu terdapat 3 data. 1, 2, 3 itu maksudnya yang tulisan bagus. Begitupun kalau kita mau mencari yang cukup ada berapa, sama countif hanya blok datanya hanya diganti tulisan bagus tadi menjadi cukup. Sama yang tidak bagus berapa, ya tinggal dari tidak bagus, kecuali yang mau dihitung data kosongnya ono piro, maka count blank pakainya. Baru buka semua komentarnya tidak ada kategorinya, semuanya itu udah dianggap yang kosong aja yang dihitung. Count blank namanya, terus di enter. Seperti itu kira-kira rumus dasar Excel-nya. Nah, sekarang ada contoh gambaran prakteknya. Misalnya nanti saya itu punya contoh simulasi. Misalnya nanti Mbak Melva diminta membuat laporan yang bentuknya ini misalnya kayak Mbak tolong digawe laporan pembelian ya. Kemarin toko itu misalnya membeli barang-barang. Nah, tapi belum dicatat nih datanya misalnya gitu. Terus nggak tahu digawe ya. Nanti ini ada nota terus diinput ke, maksudnya nomornya urut gitu. Nanti ada nama-nama barangnya, harga-harganya, jumlah belinya misalnya. Nanti ada diskonnya karena toko itu sedang menerapkan diskon 10% misalnya. Potongan lah misalnya 10%. Terus nanti totalnya waktu itu berapa uangnya tolong dihitung deh nanti tak cocokin sama data yang asli gitu misalnya. Kon gawe laporan. Terus yang bawah disuruh membuat kayak kesimpulan akhirnya. Totalnya ini berapa kalau dijumlah semua ini maksudnya. Kemudian ini pembelian tertingginya berapa kalau misalnya diminta untuk eh, mencari nilai tertingginya. Ini mencari nilai terendahnya berapa. Kayak tadi maksudnya rata-ratanya berapa. Banyak data ada berapa. Nanti kita pakai rumus yang bawah sini. Jadi nanti kita akan menginput datanya. Ada faktur pembelian judulnya, diberi jeda baris, ada judul kolomnya, nomor, nama sampai dengan total nanti dibuat inputnya, kemudian data diinput bagian angka-angka yang sudah kelihatan. Kalau yang tanda tanya artinya nanti harus menggunakan rumus Excel, tidak manual maksudnya. Ini artinya area yang harus diisi dengan perintah rumus, jangan diketik tanda tanya. Oke, kita coba buka komputernya, kita bikin bareng-bareng. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat laporan seperti ini adalah kita buka Excel-nya dulu. Cari aplikasi Excel di komputernya masing-masing. Excel nggak apa-apa, oke aja, nggak apa-apa. Kemudian oke aja. Nah, pilih dokumen baru atau blank workbook-nya yang kotak kosong di sana. Nah, maka muncullah Excel seperti ini ya. Bentuknya kan area kerjanya kotak-kotak seperti ini.
Nah, nanti di dalam Excel itu ada menu home sampai dengan menu help di sana ya. Menu itu bisa dibuat auto hidden. Di punyanya Mbak Melva kan dibuat auto hidden, artinya kalau nggak diklik dia nutup gitu maksudnya. Untuk membuat permanen tulisan menu home misalnya kita klik 2 kali boleh. Klik-klik. Nah, dia akan muncul permanen. Nah, ini permanen artinya dia wis muncul otomatis tuh di layar. Tapi kalau misalnya nanti suatu ketika pengennya tidak dibuat permanen, maka judulnya menu home tadi kita double klik. Klik-klik. Nah, dia dibuat tidak permanen. Nanti kalau kita nggak ngeklik, ya dia kayak disembunyiin gitu. Tapi kalau kita klik home-nya 1 kali aja, dia muncul gitu. Maksudnya dia bukan hilang, hanya dibuat auto hidden saja. Nah, selanjutnya kita buat permanen dulu aja, double klik misalnya, biar nanti nggak bingung ceritanya, karena ini baru mengenal dulu kan Excel-nya, sudah dibuat tidak permanen ya, maksudnya sudah permanen seperti ini. Nah, tadi sudah dijelasin, di atas itu adalah judul aplikasinya, book 1, book 2, book 3, ini nama default-nya. Ada Excel, tadi kan saya sudah membuka 3 kali ini berarti, ini adalah book 3, book yang ketiga, kalau Mbak Melva, book 1 kan baru pertama kali dibuka tadi. Di pojok kanan itu ada minimize, fungsinya kalau saya klik dia mengecil di layarnya tidak muncul karena di minimize. Di manakah tadi letaknya? Di bawah sini. Nah, ini kan book 3-nya di sini. Book 3 kita bisa klik lagi. Jadi bisa ditampilkan kembali gitu. Karena itu mengecilkan, fungsinya minimize, mengecilkan. Tapi belum ditutup, masih ada. Yang tengah ini adalah restore maximize. Fungsinya kalau diklik dia menjadi kecil jendelanya. Kalau pengen full klik kotak yang tengah jadi 1 kali, dia full screen jendelanya. Ini tombol close menutup jendela jika sudah selesai tidak dipakai. Nah, ini sudah dijelasin dulu di awal-awal materi ya. Waktu kita pengenalan dasar kan sudah ada minimize, maximize, restore waktu pengenalan aplikasi. Dulu penggunaan mouse gitu maksudnya. Kan masih ingat tuh. Nah, di sebelah kiri jendela ini ada quick access namanya. Ini menyimpan, save, undo, membatalkan, redo, mengembalikan, print preview, melihat hasil previewnya sebelum dicetak. Ada print preview. Nah, tombol-tombol ini tidak selalu sama ya. Ini bisa diaktifkan, bisa tidak diaktifkan. Ini ada tanda panahnya. Kalau diklik, bisa kok yang mau aktif mana aja, centang. Kalau nggak pengen muncul, printnya matikan. Bisa kan? Boleh ditampilkan, boleh tidak. Tinggal diklik centang yang mau ditampilkan. Nah, ini printnya muncul begini. Jadi bisa diatur view-nya, ditambah atau dihilangkan. Terus ada file. File itu kalau diklik muncul menu pilihan. Ada file new, membuat worksheet baru atau blank workbook baru, membuka dokumen yang sudah pernah ada sebelumnya. Terus ada info tentang cara memproteksi area kerjanya. Simpan kalau mau menyimpan dokumen ini. Simpan ulang sama ya save as. Simpan ke PDF juga bisa. Print kalau mau mencetak hasilnya. Terus share kalau mau berbagi ke email atau yang lain atau ke PDF. Ekspor juga bisa, ekspor ke PDF juga bisa atau more yang lainnya. Atau disetting tampilannya lewat option dan lain-lain. Ini di menu file. Kalau nggak jadi kita back panah ke kiri, kembali ke sebelumnya. Terus ada menu home, tadi ada clipboard, isinya ada copy, ada cut, ada paste, ada copy format painter, font, ada B sama Microsoft Word yang kemarin menebalkan, memberi efek miring, memberi efek garis bawah, mode huruf di sini, ukuran huruf di sini. Nah, ini A besar itu juga mengganti ukuran huruf jadi besar konsesnya ini. A diklik A-nya besar, dia menambah ukuran ini. Ini mengurangi ukuran A kecil, mengurangi ukuran seperti itu. Terus ini memberi warna dalam kuning backgroundnya, ini memberi warna huruf. Kalau kita ada teksnya, maka nanti kalau saya klik warnanya hurufnya merah. Jadi warna background warna hurufnya. Kalau nggak jadi di undo aja, undo, nggak jadi ya misalnya. Jadi bisa dibatalin. Terus ini alignment itu mengatur teks paragrafnya, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan, kelihatan simbolnya. Ini rata atas, rata tengah, rata bawah. Nah, itu beberapa pilihan di alignment. Ini number-number itu pilihan perubahan tipe angka-angka nanti. Angka yang general biasa, tipe angka numerik, tipe angka currency, mata uang itu. Ada tipe tanggal yang pendek, ada tanggal yang panjang, ada jam, ada persen,
ada fraction, ada sintaktik, dan lain-lain kan tipe kayak matematika gitu. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada pengaturan formatnya nanti mau diselang-seling kolom barisnya gitu kan bisa diatur lagi. Nah, ini ada insert. Insert itu menambah baris atau menambah kolom kan bisa. Insert row, insert kolom itu bisa. Terus ini ada auto sum, menghitung total keseluruhan tadi sum. Ada average, ada count, ada max, ada min yang tadi. Nah, kemudian ada membuat field series urut, ini penghapus format, ini pengurut data AZ, ini pencarian data dan lain-lain. Nah, kemudian tadi ini kita harus memahami dulu nih tentang area kerja dari aplikasi Excel. Area kerjanya ini bentuknya adalah kotak-kotak sel namanya. Nanti bentuk kerjanya adalah kolom-kolom A, B, C, D. Ke kanan ini kan kolom-kolomnya. Dan baris itu yang angka 1, 2, 3 ke bawahnya. Jadi kolomnya itu ada 16.000 ke kanan, kalau barisnya 1 juta ke bawah. Jadi banyak banget. Nek selnya ini jumlahnya miliar, kotak-kotaknya ini banyak banget gitu. Nah, kemudian ada sheet 1, area dokumen yang pertama. Kita kalau mau menambah dokumen bisa klik tanda plus di sini. Jadi ada sheet yang kedua di sini. Nanti sheet 1 di sini bisa dibuka lagi ini. Sheetnya ini gitu. Menghapus sheet klik kanan, delete. Kalau mengganti nama klik kanan, rename. Atau double klik boleh diganti nama. Januari misalnya gitu. Ini ada scroll bar menggulung ke atas ke bawah. Ini patokannya nih baris 1, 2, 3 ini kalau tak klik ke bawah dia turun ke bawah. Ini kolomnya ke kiri ke kanan. Jadi melihat kolomnya kiri ke kanan. Itu ada memperkecil zoom out, ada memperbesar zoom in. Jadi zoom in-nya di sini. Nah, jadi tak perbesar biar kelihatan. Kemudian ini ada display settingnya. Ini adalah saat ini kita berada di tampilan normal, kotak-kotak sel di sini. Ini kotak-kotak selnya. Kemudian kalau kita klik bagian yang kedua, page layout namanya, area kerjanya mirip kayak Microsoft Word kemarin. Ada header footernya ini, ada marginnya, tepian atas bawahnya ini maksudnya. Ini view aja. Sama sih sebenarnya hanya mode view-nya aja. Kemudian ini ada page break preview-nya. Jadi hanya menampilkan yang di preview aja. Nah, itu beberapa tampilan, tetapi untuk umumnya Excel kita di tampilan normal saja. Tapi kadang-kadang kita nggak sengaja ini ngeklik ke sini. Loh kok gini ya, beda ya. Nggak usah bingung. Hanya view aja, kita kembalikan ke normal lagi aja. Kan kadang-kadang kalau nggak dijelasin bingung, kalau nggak sengaja keklik ini. Loh kok gini ya, kok beda ya, gimana ya, mesti bingung. Komputer disalah-salah ke. Wah ini komputer rusak mesti, komputer error mesti. Padahal orangnya yang error ya, salah ngeklik gitu. Nah ini view-nya tadi. Jadi view-nya bisa diatur sendiri. Kotak normal aja. Nah, itu sekilas tentang Excel. Nah, sekarang kita atur cara membuat laporan tadi. Cara membuat laporannya tadi kan seperti ini kan, ada eh, tak bagi dua tampilannya. Sebelah kiri saya, nah ini sebelah kiri saya, mana? Bahwa sebelah kanannya ini contoh sampelnya. Nah, Mbak, tolong nanti gawe kayak gini ya laporannya misalnya. Maka kita siapkan area kerjanya. Kalau di sini nggak perlu kita pakai style no spasi, nggak usah kan kotak-kotak kayak tabel bentuknya. Kita mulai dari sel A1. Oh ya, sebelum kita lanjut harus paham membaca nama-nama sel. Nah, di sini saya klik saat ini saya berada, saya perbesar dulu. Nah, di sini kira-kira saya ada di dalam sel berapa, Mbak Melva? B4. Berarti kolom B versi yang keempat. Kalau di sini H8 gitu ya, jauh banget ya gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu melihat kolomnya, barisnya. Tadi kalau saya klik di sini, Mbak Meva bisa kok lihatnya dari sini aja. H8, berarti kolom H baris yang ke-8. Di sini adalah formula bar namanya. Jadi memberikan informasi jelasnya. Selnya ini isinya apa? Gitu. Jadi kita akan mulai dari sel A1, kemudian kita kembalikan lagi ke awal tampilan. Oke, ke sini. Mana dia nggak mau ke sini. Nah, ini. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita bikin judulnya dulu di sini. Faktur pembelian toko sejahtera. Kita buatnya dari sel yang pertama ini, A1. Yuk, kita bareng-bareng dulu. Sel A1 kita klik. Kalau view-nya kurang besar sedikit ditambah boleh diklik tanda plusnya.
Kalau terlalu kecil maksudnya bisa ditambahi plusnya. Nah, sudah cukup kira-kira. Oke, nanti kalau kurang cerah ditambah sendiri ya. Nah, kita mulai dari judulnya dulu, faktur pembelian toko sejahtera. Maka sel A1 kita klik, ditulis huruf besar, caps lock, pastikan sudah nyala, diketik misalnya, faktur pembelian spasi toko sejahtera. Nah, jadi kita ketik dulu judulnya. Setelah diketik judulnya, kita akan berpindah ke baris berikutnya, tapi diberi jeda satu baris kosong nih. Artinya kita enter dua kali kan, enter enter. Maka kita tekan dua kali, enter enter. Nah gitu, jadi cukup gampang ya bikinnya ya. Jadi anggap aja kayak ngetik di Microsoft Word, cuma beda versi. Yang kedua, enggak sih, kalau bisa kan enggak ya. Kalau nggak bisa ya susah ya. Jadi kalau kita bisa enggak. Tapi enak kalau kita kayak buat tabel-tabel aja gitu ceritanya. Nggak usah dihafalin, nanti kan tinggal klik aja pilihannya. Nggak perlu ngapal-ngapalin. Pokoknya dipahami aja dulu. Nah, kita mulai dulu inputnya data dulu kan. Nomor, nama, harga, dan seterusnya. Kita ketik sel A3, ketik judulnya dulu, NO. Nanti kalau mau pindah di kolom sebelahnya, boleh di tab, kayak kemarin biasa. Tab, pindah kolom sebelahnya, di tab. Kemudian ketik judul yang kedua, nama spasi barang. Nama spasi barang. Di tab lagi ke kanan. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, ini kok ketutup ya kayaknya nanti ya misalnya. Kalau mau dilebarin gimana ya cara melebarkan kolomnya nama barang. Nah, ini kan kalau saya ketik kan dia ketutup ini nanti. Nah, nama barang mau tak lebarin dulu Pak, boleh. Cara melebarkan nama barang bukan di sebelah kanannya nama barang ini bukan. Kalau tabel benar kemarin di sini. Tapi kalau Excel bukan. Excel kalau melebarkan nama barang di sini nama barang dia ada di kolom pusatnya kolom mana dia? Kolom apa nama barang itu? Kan A, B, C, D. Nah, nama barang di kolom yang mana? B. Maka B-nya yang dilebarin. Klik tahan, tarik ke kanan. B-nya yang dilebar. Kolom pusatnya. Klik kolom B-nya. Kolomnya yang ini ya. B-nya, sebelahnya B. Nah, klik tarik ke kanan B-nya. Nah, gitu. Yang dilebarin adalah kolom pusatnya. Di mana itu nama barang B. Berarti B-nya yang dilebarin ke kanan. Tapi kalau mau diperkecil, ya klik tahan tarik ke kiri. Gitu. Jadi bisa diperkecil, bisa dilebarin kolomnya. Klik tarik ke kanan. Bisa? Oke, kita lanjut. Kolom berikutnya di C3. Nah, C3 ada judul yang ketiga, harga satuan. Kita ketik lagi, harga satuan. Di tab ke kanan. Nanti nggak usah dilebarin, nggak apa-apa. Nanti disetting aja di belakang. Nanti kan diketik-ketik dulu, nanti dilebar-lebarin di akhir kalau sudah jadi judulnya. Yang keempat, jumlah beli. Tumpuk aja nggak apa-apa ya, jumlah beli. Ditumpuk nggak apa-apa, di tab. Sebelahnya maksudnya. Ketik jumlah beli. D4, jumlah spasi beli. Kemudian tekan tombol tab lagi. Di tab ya sebelahnya. Yang kelima, PPN 10%. Ketik PPN 10%. 10 SIP persen. PPN SIP spasi 10. Ya, kasih jarak beli. Kasih jarak aja. PPN 10% beli. Enggak apa-apa. SIP angka 5. Di tab sebelahnya lagi. Terus ada total. Subtotal boleh, total nggak apa-apa. Jadi ini di kira-kira kita buat total di sini. Total nggak apa-apa. Kemudian sekarang kita rapiin posisinya judul ini biar nanti nyimpunnya lebih enak gitu maksudnya. Cara merapikan bagian judulnya kita rapiin. Cara merapikannya adalah pertama kita blok baris judulnya yang mau dirapikan. Selnya itu dari nomor sampai dengan total di blok datanya. Nomor sampai total. Kan yang mau diubah kan ini. Sudah diblok. Kemudian kita cari di bagian menu home. Ini memastikan ada di menu home. Cari area alignment. Tak lebarin dulu kanan. Cari namanya alignment, area alignment di sini. Kemudian kita ratakan posisi kiri kanannya dulu. Memilih rata tengah. Center. Klik. Bagian kiri kanannya kita pilih center. Sudah. Ini dipakai untuk mengatur bagian kiri dan kanannya. Untuk mengatur bagian atas dan bawahnya, gunakan tengah
yang paling atas di sini. Tengah yang tengah gitu maksudnya. Jadi ada dua, tengah ya, tengah yang kiri kanan, tengah yang atas bawah. Nah, kemudian satu lagi cari tombol yang namanya wrap text. Wrap text, tulisan wrap text ada ya. Ya, klik satu kali. Fungsinya adalah menampilkan teks apabila ruangan selnya itu tidak cukup, dia akan turun di bawah. Kan tadi ada yang kayaknya nggak cukup nih, kepotong kan kayaknya, tapi kalau kita gunakan wrap text, teks yang terlipat tadi akan dimunculkan di baris berikutnya. Tapi kalau ini cukup, ya dia sejajar. Tapi kalau dia nggak cukup, otomatis turun. Kayak gini maksudnya. Jadi boleh dilebarin ke kanan atau ke kiri. Harga kurang lebar, boleh dilebarin, nggak apa-apa. Kemudian jumlah berinya sedikit, cukup segini aja, nggak apa-apa. Nomor diperkecil ke kiri, nggak masalah. Nah, PPN-nya kurang lebar, boleh dilebarin. Totalnya kurang lebar, boleh dilebarin. Jadi boleh di setting-setting lagi bagian-bagian view-nya, tampilannya. Diatur dikira-kira. Jumlah beli kan nanti sedikit. Kebutuhannya segini aja nanti jumlah belinya kan hanya angka-angka kecil ini. Nah, jadi ini kira-kira sudah cukup nih untuk membuat laporannya. Diatur-atur sementing tidak melebihi batas garis ini ya. Ini adalah garis pembatas kertasnya. Nah, silakan nanti bisa diatur-atur dulu. Sudah dikira-kira aja. Jadi nggak harus pas sama persis enggak ya. Jadi tinggal dikira-kira aja. Sudah oke judulnya? Nah, kalau mana hasilnya? Jumlahnya. Kalau mau diedit gitu ya. Jadi ada yang kesalahan teksnya misalnya. Wah, ini jumlah belinya ada yang salah. Maka cara mengganti teks yang salah boleh di double klik bagian teks yang salah. Klik-klik. Nah, tinggal diedit teks yang salah di mana tadi lokasinya. Tinggal dihapus. Terus di enter. Maka dia sudah apa? Gitu. Nanti dirapikan lagi. Posnya tinggal di blok. Pastikan alignment-nya tengah bawah, tengah atas, dan tombol peram teks itu yang digunakan. Supaya kalau nanti ada bagian teks yang tidak terlihat alias terlipat, dia akan muncul di baris bawahnya. Ini Mbak Melva sudah di blok, coba diulangi dari nomor sampai dengan subtotalnya. Oke, pas ulangi, blok lagi. Iya, satu, ya. Itu sudah ya. Nanti kalau tingginya kurang tinggi misalnya, ini angka tiganya, baris yang ketiga ini ditarik ke bawah. Angka tiga barisnya ini klik tarik ke bawah. Kalau misalnya dikira kurang tinggi gitu ya judulnya, lebarin ke bawah. Coba silakan dilebarin ke bawah. Tingginya angka tiga. Di sini ya, bagian barisnya, angka tiganya. Klik angka tiganya, ini baris angka tiga. Nah, di bawahnya itu ada garis horizontalnya. Klik, tahan, tarik ke bawah. Angka tiga loh ya. Mana? Angka tiga itu angka dua. Ah, oh gitu. Jadi punya Mbak Melma tadi kebangetan satu ya. Nah, barisnya kan ini hapus satu baris, menghapus angka. Baris yang ketiga kan tidak dipakai. Klik angka tiganya, klik kanan, delete. Pilihan delete-nya mana? Ini apa? Delete. Jadi dihapus barisnya kalau nggak dipakai. Nah, tadi di angka tiga kita pilih tahan, tarik ke bawah. Nah, ini kalau mau melebarkan baris tiga ini. Kalau kan di kolomnya berapa? D ya, kolomnya D. Tinggal klik diperkecil ke kiri. Orang ke kiri, klik tarik ke kiri. Dia kalau nggak cukup tempat, dia turun ke bawah. Oh, itu yang dimaksud. Nomornya kelebaran, klik tarik ke kiri. Nah, itu waktu sudah oke. Ini PPN sudah oke. Dilebarin kalau kurang lebar. Subtotalnya juga tinggal dilebar-lebarin lagi. Nggak apa-apa. Nah, ini kira-kira udah cukup lah ya. Namanya kalau kurang lebar nanti jadi bernamen. Jadi salah nggak apa-apa. Ini tingginya ini di baris yang ketiga klik ke bawah atau ke atas. Ini diatur sendiri. Kan judulnya biasanya diatur yang agak lebih tinggi dari yang lainnya. Itu sih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagian judul supaya bisa di rata tengah. Maka bagian judul yang atas ini kita mau tengahin di antara A sampai dengan F. Karena kan ini batasnya sampai F aja. Maka blok faktur sampai dengan F.
Mana? Diando kalau salah. Mungkin tadi ketarik mungkin. Diando kalau salah diando aja, nggak apa-apa. Jadi jangan ditarik. Ini garisnya jangan nanti ini ke bawah nanti ditarik. Jadi diando aja nggak apa-apa. Jadi ngebloknya dari sini klik tahan, tarik sampai sini. Kalau belum pas jangan dilepas dulu. Atau diulangi nggak apa klik di luar, ulangi klik tahan, tarik ke kanan sampai ini. Itu latihan menyeleksi. Coba klik tahan, tarik sampai satu baris ke kanan. Jangan dilepas dulu atau ulangi. Harus pakai perasaan. Klik tahan sampai mana? Ayo sampai bisa. Terus ke kanan. Nah, oke, sudah lepas. Kalau sudah dilepas, langkah berikutnya adalah kita cari pengaturan ratanya. Yang dicari itu nanti adalah rata teks dengan beberapa kotak sel. Tidak bisa pakai center ini langsung, tidak bisa. Karena ini hanya dipakai untuk satu kotak sel saja. Jadi kan menengahkannya beberapa kotak. Nah, jadi menengahkannya itu bisa lewat area alignment. Ini ada merge and center, ada panahnya. Merge and center ada panah di sampingnya. Ya, klik panahnya. Pilihnya merge across namanya. Merge across. Klik satu kali. Baru bisa di center. Klik center. Gitu. Klik taruh tengah. Kalau sudah nanti ditebalin boleh pakai bold, klik B-nya. Jadi nggak perlu diblok, hanya klik selnya itu, klik B-nya sudah otomatis. Nanti ditambah ukurannya A besar, diklik beberapa kali untuk memperbesar hurufnya. A besarnya, klik beberapa kali boleh. Nanti kalau mau dikecilin, A kecil, dikecilin itu bisa. A besar menambah font size-nya, A kecil mengurangi font size-nya. Jadi dikira-kira aja, bebas ya. Mau ganti huruf juga boleh. Calibri, klik ganti huruf A misalnya menjadi modenya yang Algerian, ya, klik Algerian, kan dia berubah model hurufnya. Terus mau ganti warna hurufnya, ini ada font color namanya, simbol A ada warna merahnya. Nah ini tinggal ganti yang hurufnya mau tak kasih warna yang hijau atau mungkin warna yang ungu. Ini boleh-boleh saja, nggak masalah. Itu judul juga nanti sama kalau mau ditebalin ya tinggal judulnya di blok. Ini ada B menebalkannya, mau ganti hurufnya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau pengen di awal atau di akhir juga nanti tidak masalah. Ini hanya simulasi aja. Oke, itu sampelnya nanti tinggal ditarik. Mirip kan dengan Microsoft, tinggal di blok, diklik kan boleh kok klik kanan, kan muncul kayak Microsoft-nya. Nah ini ada B, ada ini, ada pilihannya. Sekarang kita lanjut input data. Data ini nanti yang diinput ada data nomor urut. Jadi ada nomor 1, 2 sampai 10. Nanti di dalam Excel membuat nomor urut 1 sampai 10 jangan diketik manual 1 enter 2 enter 3 enter jangan. Di sini kita ketiknya 1, 2 diketik dulu. Jadi kalau membuat urut 1 sampai 10 dua angka awal berurutan kita buat dulu. 1 dan 2 maka ketik angka 1 enter, ketik angka 2 enter. Coba membuat 1 enter, 2 enter. Nah, 1 dan 2 kita buat dulu. Kemudian 1 dan 2 ini kita blok datanya. 2 sel ini kita blok kotak selnya. Nah, sampai ke blok ya. Oke. Kemudian di bawahnya angka 2 itu ada tanda titik hitam. Angka 2. Kelihatan tanda titik hitam? Nah, titik hitam itu yang nanti kita klik kiri tahan, tarik ke bawah pelan-pelan, nanti akan ada muncul angka urut. Kalau sudah ketemu 10, baru dilepas ke bawah ini. Klik tahan, tarik ke bawah pelan-pelan sampai ketemu angka 10. Lepas. Sudah berhasil? Kurang nanti tinggal ditambah lagi klik. Oh, 1 semuanya salah. Mungkin tadi ngebloknya kurang pas. Harusnya, oh ini 1, ini aja angka 2. Ini angka 2 diketik angka 2. Bukan 1, 1 bukan, angka 2. 1 dan 2 maksudnya. Setelah itu 1 dan 2, 1 dan 2 diblok. Ini titiknya ditarik ke bawah, klik, tarik ke bawah sampai angka berapa. Itu diurut. Oh kurang, berarti tambahin 1 lagi, berapa 9 ya? Nah kurang 1, klik, tarik ke bawah. Oh kurang 1, boleh 8, 9, titiknya ditarik ke bawah. Klik tahan, tarik ke bawah, tidak apa-apa. Klik sini, boleh. Kalau kebablasan, tadi waktu tariknya saya kebater Pak. Tarik.
Nah, jadi kebantaran ke bawah ini sampai titiknya ini klik ke bawah, kebantaran lepas misalnya kan kebanyakan. Nah, titik hitamnya ini kita tarik ke atas. Kalau misalnya tadi kebantaran hanya sampai sini aja, nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Kalau view-nya terlalu besar, kurangi aja, nggak masalah. Ini view-nya sudah dikurangi lagi, kecilan view-nya nanti bisa diatur ukurannya segini aja biar kita aman gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti kita blok datanya. Kalau tadi keluar dari seleksi, coba silakan di blok lagi atau mouse-nya taruh di bawahnya sini. Atau mungkin ditarik aja, kan aja. Nah, oke. Jadi biar nggak capek kan tangannya. Soalnya saya nggak bawa tataan mouse ini. Nah, sudah di blok, terus diratakan tengah alignment-nya. Klik alignment center biasa. Alignment yang tadi rata tengah. Ya, langsung rata tengah aja ya. Centernya diklik kan dia langsung berubah. Yang ini yang di blok ini. Oke, itu membuat nomor urut biasa ya. Jangan lupa satu enter, dua enter. Kalau nomornya yang urut tapi ganjil Pak, maka satu enter, tiga enter. Kalau tadi satu dua kan urut tiga empat gitu. Tapi kalau dibuatnya satu enter, tiga enter, satu dan tiga diblok, titiknya diklik ke bawah, dia urut ganjil. Limo, pitu, songo gitu. Diandu. Kalau urutnya genap misalnya 0 enter 2 enter misalnya 02 sing genap misalnya ini diblok maka dia urut genap kayak gini gitu ceritanya karena tadi urutnya 1 2 3 4 5 ke bawah urut gitu itu ceritanya oke ya itu hanya simulasi aja. Nah sekarang nama barangnya kita ketik di PC desktop. Yuk kita ketik lagi nama-nama barangnya kita ketik PC desktop huruf besar semua nggak apa-apa. PC spasi desktop enter desktop. Nggak sama nggak apa-apa sih, hanya untuk contoh aja. Terus yang kedua, ada apa lagi? Yaitu ada notebook. Enter. Ada netbook. Enter. Ada hard disk. Enter. Ada RAM. DDR3. Enter. Ada USB. Spasi flash disk. Enter. Mouse. Enter. Terus keyboard. Enter. Terus ada SD card 8 GB. Enter. Kemudian ada printer. Nah, ini kita input data-data barangnya. Nah, sekarang kita akan input harga satuannya. Harganya nanti ini kan ada RP ya. Nanti dalam Excel RP-nya jangan diketik manual. RP itu adalah settingan tipe angka yang nanti dirubah ke mata uang. Maka kalau nanti kita mau pengennya RP 4.500.000, kita boleh di awal ketik manual 4.500.000 atau kita sekalian datanya yang berkaitan dengan harga kita blok datanya segini datanya kita blok nanti gitu ya sampai yang paling bawah kita setting number di bagian format angka tadi yang general angka ya general yang angka yang di atas itu general kita klik panah pilihannya general naik klik oke kita setting dulu dengan format akunting pilihannya klik satu kali sehingga kalau ini nanti kita ketik angkanya 4.500 ketik 4.500 Cirolu enter. Nanti akan muncul RP otomatis 4.500. Ketik aja 4.500. Jadi nggak usah pakai titik juga. Jadi angka biasa. Enter kalau sudah. 00-nya berapa? 4.500. Ini ada 00 di belakangnya ya karena format akunting. Kayak kita kalau ngeprint buku tabungan di bank itu mesti ono koma 00-nya. Jadi 4.500. Ya, enter. Jangan kebanyakan. Nah, kalau misalnya ini muncul pagar tandanya lebarnya kurang. Dilebarin. Ini 4 juta, 5 ini 4 miliar. Ini kalau diedit double klik. Double klik nolnya dikurangi aja. Oh, bahkan salah di double klik. Oh, pas 50 juta. Kurangi lagi nolnya. 45 juta, kurang satu nolnya.
enter. Nah, jadi maksudnya 500. Itu 0,00 itu format aktif bisa dikurangi angkanya ini. Oke, lanjut dulu angka yang kedua, 3.750. Ketik angkanya 3.750, zero lu, enter. Nah, itu 3.750 di enter, di enter. Nah, gitu. Itu berapa? Ayo, 37.000. Nah, 3 juta itu angka nominalnya 3.750, nolnya 3 kali. Apa? Nggak apa-apa, nggak sama nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya beda, nggak masalah sih, tapi yang penting paham maksudnya. Nah, jadi setelah angka yang kedua, angka yang ketiga, 2.700.000, enter, yuk kita kerjakan nggak apa-apa, 520, enter, terus 350, enter, kemudian 60, enter, terus ada 25, udah ada angkanya ini maksudnya, udah gampang, ya biasa. Terus ada 45, enter, 60, enter, 450, enter. Jadi di input datanya. Dulu kan saya petugas pajak input data. Jadinya saya apa di Semarang Timur selama setahun setengah waktu kuliah dulu. Kan ikut outsourcing di sana. Ada yang membawa dan orang dalam. Nah, dulu kantor pajaknya sedang membutuhkan tenaga buat input data wajib pajak yang belum ke input. Dulu masih kuliah. Masih kuliah. Di, yang dibutuhkan lulusan SMA waktu itu. Kan hanya input data. Kantor pajak enak sih kerjanya, santai. Jadi masuk wes ono snack, ono minuman, jajan itu sudah ada di meja. Tinggal dikasih berkas itu 1 meter gitu, input data. Setiap hari kerjanya input data. Diajari di awal, nanti inputnya kan ada aplikasi, nanti masukkan angkanya ke bagian ini, nanti nama bagian ini, terus wajib angka pajaknya di bagian ini kan ada ajaran dulu di pertama, nggak mungkin dilepas. Nah, dilepas yo ngawur kabeh nanti. Apanya? Di situ 1 tahun setengah. Nggak terlalu malu. Enggak, kan outsourcing, jadinya sudah tidak diperbantukan lagi, sudah kan tidak menjadi pegawai tetap, hanya diperbantukan. Tapi kan harapannya mbok menawa ono rekrutmen gitu ya, wong jero. Tapi kan nggak bisa seperti itu, kan harus melalui prosedurnya. Terus saya keluar, terus ada lowongan di Stekom, saya daftar Stekom diterima. Ya, oke. Rezekinya. Sama aja sih, namanya kerja kan mesti ono enak ono ora enak. Kadang nek saya ngeluh yo ngeluh, ono ae santai santai gitu. Tapi dinikmati aja. Tuh, yo nek enaknya yo enak pakai negeri mesti. Iya kan? Nek swasta ya tetap ada target, saya harus bikin buku ini besok dikumpulin, kalau enggak kamu enggak dapat tunjangan buku kayak gitu. Itu. Tapi kan dinikmati. Next, berikutnya jumlah belinya. Setiap orang pengennya kerjanya sing enak, beren oke. Oke, next berikutnya jumlah belinya ini kita inputkan angka-angkanya di sini. Angkanya dari angka 2 kita ketik angka 2 enter, 2 enter, 3 enter, 4 4 10 10 10 8 dan 4. Terus kalau nanti pengen angka-angka ini ratanya menjadi rata tengah, ya maka kita blok angka-angkanya, pilih alignment center, rata tengah. Nah, ini kan lama-lama sudah terbiasa. Di ini hanya input center, rata tengah biasa, alignment center ya. Klik. Gitu. Tadi enggak. Kalau tadi kan angka itu kan format modenya mau RT mau ini kan tabel biasa kok santai, nggak harus rata tengah ya nggak apa-apa sih kan pengen rapi aja. Nah sekarang PPN. Nah PPN itu adalah pakai perintah rumus. Artinya tanda tanya itu artinya disuruh membuat dengan rumus biar nggak salah gitu maksudnya menghitungnya. PPN itu ada kalimat 10%. Nah, 10% dari apa? 10% dari nilai transaksinya. Harganya berapa, jumlahnya berapa gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ini harganya, tadi kan kita sudah format ke mata uang.
Tadinya boleh kok di awal modenya itu misalnya saya full screen dulu aja deh. Nah, angka ini boleh diatur menjadi angka general biasa. Tadi waktu saya input, boleh nggak usah disetting dulu. Ketik angka 4.500, enter, 3.750, sekian, enter. Ketik-ketik dulu. Rampung, kita blok datanya, kita pilih format numbernya ini menjadi tipe mata uang. Tujuannya biar mudah membacanya, ono tanda pemisahnya. Kalau nggak dikasih titik pemisah, kita bingung. Ini angkanya berapa ya? Nah, ini diganti tipenya menjadi general angka. Kaitan dengan perubahan tampilan angka, bukan rata teks ya. Kalau rata alignment. Betul. Nah, ketika kita buat menjadi tipe mata uang, sebenarnya yang kita lihat itu ada RP. Ini kan RP 4.500.000. Tetapi C4 itu aslinya bukan tulisan RP, tapi angkanya ini, aslinya ini. Angka biasa. Ini hanya view-nya aja sing dimunculin. Tapi aslinya ini, gini aslinya. Ini aslinya 4.500.000 ini. Tapi ketika di enter, dia ada tampilan RP-nya. Merubah tipe angka ini kayak seolah-olah menjadi tipe mata uang. Ben gampang membacanya. Terus kalau mata uang ini nol-nolnya mau dikurangi, biar nggak bingung maksudnya, diblok dulu datanya, di bagian angka, number, ini mengurangi 00 di crash desimal, ini menambah 00 in crash desimal. Saya mau mengurangi, ya ini, di crash desimal kita klik berapa nolnya, 2. Klik, klik, nolnya dikurangi. Kalau kita sudah habis nolnya dikurangi nggak bisa. Gitu. Jadi ini mengurangi. Coba dikurangi aja 00 di belakangnya, biar tidak bingung. Di crash desimal kita klik 2 kali. Klik, klik. Sudah berubah? Nah, kemungkinan harganya keblok harga satuannya. Jadi hanya angkanya aja. Ulangi klik di luar dulu. Klik angkanya, tarik ke bawah. Iya. Terus dikurangi di crash desimalnya. Iya. 00 dikurangi sebelahnya. Ya, di crash klik, klik. Nah, gitu. Kalau menambah yuk in crash sebelahnya itu menambah klik, klik. Kadang-kadang bosnya mbak ini mau dikai apa format accounting 00 nih burine gitu misalnya itu in crash. Tapi kalau tidak ingin di crash desimal. Jadi bisa menambah bisa mengurangi. Kalau saya tak kurangi kenapa? Ben moconnya nggak bingung. 4.500.000 dikira 45 juta nah ono tambah 00-nya atau misalnya 500 dikira 5 juta gitu misalnya. Nah, maka mendingan dihilangin 00-nya aja. Sekarang kita buat rumus PPN-nya. Nah, rumus di Excel itu adalah menggunakan perintah dengan sama dengan di awal. Klik PPN di bawahnya, terus diketik sama dengan ini. Kalau itu rumus, coba cari sama dengan. Ya, sama dengan, nggak usah pakai shift. Langsung sama dengan aja. Sama dengan, rumusnya apa mintanya? Rumusnya itu adalah harganya dikali jumlahnya berapa, dikalikan 10% potongannya gitu maksudnya. Maka sama dengan cari sel harga yang mau dihitung ini. Klik lokasi sel harga, ini sel harga itu sel berapa? Nama selnya apa kira-kira? Nama selnya apa ini? Yang saya hitung kan ini kali ini gitu kan. Ini sel berapa? Membaca saya kan lihat kolomnya, lihat barisnya. Ini sel berapa? C4. Kita klik C4. Ini C4. Klik. Kan otomatis menulis C4. Atau kalau kita misalnya, tak ketik manual C4 boleh nggak Pak misalnya? Boleh aja. Sama dengan ketik aja C4. Gitu. Dia akan mengeklik kotak sel C4 di sini, biru. C4 boleh diketik, boleh diklik aja. Kalau usah enak ya ngeklik aja. Nggak usah ngetik gitu maksudnya. Terus rumusnya harga. Oke, ini harga. Selnya harga C4. C4 itu mewakili angka ini 4.500.000. Jadi otomatis dia mewakili ini angka ini. Kali, kalau di dalam Excel perkalian simbolnya bintang. Shift angka 8 itu kalau kali. Shift 8 itu kali ya. Bukan X loh ya. Kalau nggak tahu kali nanti X gini enggak. Bukan. Jadi shift angka 8. Nah, itu kali. Kali apa? Dengan jumlah beli. Mana selnya ini? Sel berapa jumlah beli? Nama selnya D4. Klik D4. Gitu. Jadi ben apal maksudnya. Kenapa tak tes? Nama selnya harus tahu gitu kan. Karena mewakili angka-angka yang mau dihitung nanti. C4 kali D4 itu harga kali jumlah. Perkalian dibolak-balik boleh.
Mau yang jumlah beli dulu D4 kali harga satuan C4 boleh diwolak-walik nggak masalah. Kemudian karena ini ada diskon atau PPN-nya 10%, maka kita sambung kali lagi dengan angka diskonnya. Kali dengan 10%. 10%. Iya, itu angka permanen, absolut. Jadi angka itu nggak berubah. Kalau ini angkanya mewakili sel, kalau nanti ditarik, selnya ini akan turun. Nggak apa-apa. Tadi ke enter ya misalnya. Kalau Anda boleh aja sih nggak apa-apa. Ulangi rumusnya nggak masalah. Ben apa? Sama dengan C. Nah, rumus itu harus sama dengan. Jadi sama dengan sel harga satuan dikali sel jumlah beli dikali angka 10%. Jadi kalau nggak ada sel yang diklik, yuk diketik. Angkanya berapa? 10%. Sip. Nah, kalau sudah di enter, hasilnya akan keluar otomatis 900.000. Kalau munculnya pagar seperti ini, nggak usah bingung. Kalau muncul pagar, tandanya lebar kolomnya kurang lebar, maka perlu dilebarkan. Klik tarik ke kanan. Atau cara cepatnya double klik kolom yang kurang lebar E-nya, double klik. Klik-klik, namanya auto win. Lebarnya otomatis. Ini 900 dari mana? Dari 10%-nya angka ini gitu ya. Per kali ini kan 4 juta kali 2 berapa? 4.500.000 kali 2 berapa Mbak Milva? 4.500.000. 4.500.000 peng seluruh 9 juta ya. Gampang. Nah, 9 juta 10%-nya berapa? 10% nih. Dikurangi 0,1. 900 kayak ini hasilnya. Jadi gitu. Kali 2 9 juta kali 10%. Nolnya kurang 1. Jadi 900.000 kan 10% dari 9 juta. Gitu ceritanya. Nah, ini Excel seperti itu dia. Nah, rumus ini enggak. Enggak, ini kayak matematika. Ini kayak kalkulator lah gitu. Nah, ini angka 900 kita klik. Angka 900-nya klik satu kali. Ini sebenarnya bukan angka sebenarnya. Kita lihat rumusnya tadi di formulanya ini. Nah, jadi dia bukan angka 900 dalam arti sebenarnya. Dia itu rumus perintah. Sama dengan C4 kali D4 kali 10%. Jadi bukan arti yang sebenarnya ya. Jadi ini perhitungan ini. Kalau misalnya 2 diklik angka 2 diganti 5 misalnya. 2 diklik angka 5. Maka 900 itu akan berubah otomatis. Nilainya berganti jumlahnya. Jadi dia itu mengikuti sel ini. Kenapa? Yang itu kan nama sel bukan angka kan. Nah, jadi kalau ini berubah angkanya ya dia berubah nilainya. Oke, itu tentang rumus yang tadi. Diandu misalnya nggak jadi ya. Diandu misalnya. Nah, oke, diadu-adu nggak apa-apa, kembalikan ke semula. Nah, sekarang kita buat rumusnya yang harganya PPN-nya untuk notebooknya ini berapa dan seterusnya. Kalau kita nggak tahu, ketik rumus yang tadi manual. Kita nggak usah. Kan sudah ada rumus ini sudah jadi. Nah, rumus yang sudah jadi ini kita klik, copy ke bawah dengan cara titiknya double klik, titiknya aja. Klik-klik, titiknya hitam. Klik-klik, double klik. Nah, otomatis dihitungkan. Gampang kan? Cepet dong. Gitu. Iya. Nah, ini rumusnya otomatis kalau mau dicek, ini diklik input 750 dari mana? Kita double klik boleh. Klik-klik. Nah, dia akan turun sel yang tadi. Jadi C4 kali D4, angka permanennya masih 10%. Dia nggak turun. Kan angka permanen ini kan bukan permanen. Dia selnya ke bawah. Itu enter datanya. Dia otomatis tuh. Jadi naik iki 60 peng 10, ya 60.000. Potongannya kan 10% soalnya. Nah, ini 60.000, 60.000 peng 10 kan 600. 10%-nya 60.000 gitu maksudnya. Tuh dia otomatis. Kita hitung totalnya berapa di sini. Kita klik total. Totalnya kan menghitung total bayarnya. Kalau kita belanja, kalau Mbak Melva suka belanja online nggak? Suka ya, sering ya? Sering. Nah, misalnya ini, kita kan belanja komputer nih misalnya. Regone itu 4.500.000. Terus belinya 2, kan 9 juta. Terus untuk diskon 900 gitu misalnya. Bayarnya berapa?
8.100.000. Kan 9 juta kurangi 900.000 kan. Nah, kita nggak usah repot-repot mikir berapa ya jumlahnya, pakai rumus aja. Totalnya berapa? Total kita klik rumusnya adalah sama dengan, iya dong, kan rumus. Harga satuan, kita klik satu kali, kan rumusnya harga, terus dikalikan jumlah belinya, bintang, kali dengan jumlah beli. Terus untuk diskon 900 berarti harga kali jumlah. Kalau kita dapat diskon atau potongan, maka lanjutnya diapakan? Harga kali jumlah dikurangi min, simbolnya min. Kalau ditambah plus berarti ya, kalau dibagi garis miring. Min dipotong dengan PPN-nya. Gitu. Jadi harganya kali jumlahnya dikurangi dengan diskonnya. Kan dapat potongan lah gitu ibaratnya. Hasilnya enter. 8.100.000. Ada RP-nya otomatis karena formatnya ini format RP yang dihitung gitu. Jadi nggak perlu membuat RP yang sama, jadi nggak usah. Rumusnya kita copy ke bawah. Ngopinya bagaimana tadi? Double klik titiknya. Nah gitu, otomatis ke bawah. Jadi nggak usah repot-repot menulis rumusnya. Hanya bikin satu aja ini. Ini kalau mau lihat rumusnya diklik, lihat di sini. Oh ini rumusnya gitu. Di formulanya itu kelihatan. Nah, itu teknik dasar membuat laporan. Nah, sekarang ada tambahan nih. Ada tambahan, jadi tambahannya itu adalah ini udah jadi. Kita diminta menghitung totalnya di sini, total pembeliannya berapa, semuanya ini. Kita hitung nih di sini. Kita tambahkan teks di bawahnya ini, rumusnya di bawah jumlah belinya kita klik atau di harga satuan boleh ya nggak apa-apa. Kita ketik ini total pembelian. Ini di sini di sel berapa? C15 boleh atau di D15 boleh. C15 saja nggak apa-apa. C15 saja ya, kita klik C15. Kita tulis total pembelian. Total pembelian di sini. Kita ketik aja total spasi pembelian. Enter. Kemudian pembelian tertinggi. Pembelian tertinggi. Enter. Terus ada pembelian terendah. Rendah. Enter. Kemudian ada rata-rata. Rata-rata pembelian boleh nggak apa? Pembelian nggak apa? Pembelian enter. Terus ada banyaknya datanya berapa? Banyak data boleh nggak masalah. Nah nanti kita hitung ini. Nggak apa-apa kan? Diketik aja nggak masalah. Kan itu teks yang sama akan ditampilkan ulang kembali. Sehingga disambung aja pembelian tertinggi atau pembelian terendah. Kan eh, teks yang sama akan muncul, tapi kalau beda ya beda. Nah, pembelian tertinggi, pembelian terendah. Sudah? Nah, itu sekarang membuat perintah rumusnya. Totalnya berapa kan dihitung nggak maksudnya? Tertingginya angka berapa, terendahnya angka berapa dari total ini maksudnya. Nah, kalau di tempat Mbak Melva, kalau terlalu besar, dikurangi aja ya, di min aja ya, kalau terlalu besar view-nya. Jadi area kerjanya boleh diklik zoom out-nya. Nah, jadi kalau terlalu besar. Nah, kan ben kita KBC maksudnya. Kita hitung dari sini, mulainya dari area bawah, total pembeliannya kita klik di sebelahnya total pembelian. Rumusnya total pembelian ini semuanya angkanya ini dijumlahkan berapa totalnya. Rumus di dalam Excel kita bisa lewat perintah di menu home. Nanti di sebelah kanannya ini ada perintah namanya simbol sigma. Kayak huruf E, panahnya pilihan di sampingnya diklik panahnya. Nah, kita pilih aja rumus menghitung total tadi pakainya apa? Masih ingat nggak? Nek menghitung jumlah total.
Sum, average, count, max, atau min. Nah, 5 pilihan ini yang mana? Menghitung total. Sum, betul. Sum itu sum ya, tulisannya summary. Iya, kita klik. Kita klik satu kali sumnya. Nanti rumusnya ini akan diketik otomatis sama dengan SUM. Huruf buka selnya ini blok F4 sampai eh, F4 sampai F13 harusnya. Kita blok ulang dari F4 sampai F13 saja. Jadi di blok ulang, naik ke atas dulu. Naikkan ke atas rodanya dulu ke atas sedikit. Ulangi, diadu dulu saya. Ulangi ya. Rumusnya sudah keluar dari rumusnya. Saya ulangi dulu. Rumusnya diadu aja nggak apa-apa. Diadu. Nah, ulangi simbolnya auto sum, klik sum. Nah, nanti kan dia ngeblok. Nah, terus rodanya gulung ke atas karena nggak kelihatan atasnya rodanya punya Mbak Melva di roda gulung ke atas. Nah, ben ketok sih maksudnya, ben nggak salah ngeblok ceritanya. Nah, kita blok bagian angka pertama, klik tahan, klik angka pertamanya, klik tahan. Angka pertama ya, bukan totalnya, tapi angka pertama. Tidak apa-apa. Ulangi, klik angka pertama, ulangi, klik angka pertama, tarik sampai sini ya, gitu. Klik tarik ke bawah. Kalau itu saja klik nggak apa-apa, klik ulangi, klik ya, di sini nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir dulu. Nah, ini angka yang ditotalkan teksnya nggak ditotal, hanya angkanya ini. Kalau sudah di enter, jadi nggak usah ngetik rumusnya, enter. Dia akan mendapat nominal. Kalau muncul pagar tandanya lebarnya kurang lebar. Klik tarik ke kanan, gitu. Nah, sesuai ya apal ya. Terus klik nomor nanti udah terbiasa. Nah, sekarang pencarian pembelian nilainya yang paling tinggi, berapa nominalnya. Maka di sini kita klik mencari nilai tertinggi tadi pada bagian sigma, yang mana kalau tertinggi max. Oke, betul. Max kita klik, terus kita blok area yang dicari nilai tertingginya. Klik dari area angka pertama, ulangi angka pertama, ulangi. Ayo mana angka pertamanya? Nah, itu. Salah berarti klik tarik ke bawah. Jadi jangan sampai lepas ini. Diadu nggak apa-apa. Tadi diadu dulu saya kalau salah. Nah, jadi ulangi simbol sigma, max. Nah, klik angka pertama, tarik ke bawah. Ya, itu. Enter. Tertingginya 8.100.000 gitu. Terus kalau mencari nilai terendahnya, simbol sigma diklik, pilihnya yang min. Ya, klik, tinggal blok angkanya aja. Enter. Gampang? Wah, kecil nih, enteng gitu ya. Rata-rata sekarang. Nah, ini simbolnya sigma diklik, pilihnya yang apa rata-rata? Ini kok. Namanya apa? Average. Average. Masih ke tulisannya itu nggak apa-apa. Average. Ya, klik average-nya. Blok lagi angka yang mau dihitung rata-rata. Terus di enter. Yang terakhir, banyaknya data. Pakainya yang caun, number boleh caun. Itu menghitung rekod caun. Ya, klik satu kali. Blok totalnya dari angka pertama sampai angka yang paling bawah di enter. Nanti dia akan dapat angkanya. Jumlahnya 10. Ya, jumlahnya 10 baris. Gitu. Sudah bisa? Nah, selanjutnya ini belum otomatis ada bingkainya. Sekarang kita mau beri bingkai border karena di dalam contohnya ini ada bordernya gitu. Ini ada kayak bingkai. Jadi ini ada kayak bingkai, ono garis-garisnya. Di Excel itu bingkainya tidak otomatis. Lah, Kak, Pak, lah ini apa ya? Ini bukan border, ini hanya grid garis bantuan saja. Ini kalau misalnya saya print preview, ini ada tombol print preview, jadi melihat previewnya sebelum di print, diklik, dia itu nggak ada bingkainya, kosongan, jadi nggak ada kayak apa, nggak ada bordernya, ya kan? Nggak ada garis-garisnya, kosong. Jadi kita kasih bingkai di sini. Cara membuat bingkai, caranya bagian area yang mau kita border, kita blok dulu datanya. Ya, kita blok datanya yang bagian yang mau dikasih bingkai. Jangan melebihi batas.
Yang tidak diberi bingkai nggak usah. Klik di luar, kalau kebablasan blok ulang nggak apa-apa. Nah, kita blok, sudah di blok ya. Memberi bingkai lewatnya ada di bagian area font. Ini ada bingkai border namanya. Panah pilihan bordernya kita klik satu kali. Kalau mau pengen bingkai cepat, ini all border ALL. Jadi kita klik satu kali. Ini sudah ada bordernya otomatis di sini. Kalau mau lihat print preview dari sini boleh. Print previewnya diklik satu kali. Nah, ini muncul di sini. Ini kalau mau diperbesarkan di pojok sini ya, ada zoom to page. Klik. Nah, jadi ketok pilihannya. Oke, yang kelihatan. Cuman Bunda Mbak Melva ini kepotong nih. Totalnya nggak ada gitu kan. Nah, itu melebihi batas yang tadi nggak apa-apa. Kalau mau ini tidak kepotong, bagian bawah skalanya ini, no scalingnya, kita klik, pilihnya fit sit on one page. Kita klik, jadi nanti biar tampak full semuanya masuk gitu ceritanya, nggak kepotong. Nah, sekarang kita kembali back panah ke kiri. Jadi kita hanya melihat previewnya dulu seperti apa gitu. Pengennya kayak apa sih tadi nanti kalau di print gitu kan. Jadi harus dicek dulu. Ini udah ada bordernya. Pak, bordernya jangan yang kayak gini. Misalnya bordernya kayak yang ini aja. Misalnya saya punya contoh nih. Bordernya kayak mode yang ini. Misalnya ya, ini ada data. Pak, bordernya digawe ini mode kayak gini, pinggirnya double misalnya. Ini garis horizontalnya tidak ada misalnya pengen seperti ini. Maka mode pinggirnya kita blok ulang. Pengen di custom gitu ceritanya. Kalau ini kan standar bawaannya kita blok dulu. Kalau mode custom, pilihannya dari border ini ada panah pilihannya. Pilih yang paling bawah, namanya more border. Kita klik satu kali more bordernya. Nah, ini ada sampelnya tadi yang kita sudah beri border kan ini standarnya. Kita mau ganti stylenya. Ini adalah stylenya pilihannya. Kalau pengen double bordernya, ya ini ada pilihan double border. Kita klik satu kali, ditaruh di dalam outline. Klik outline. Outline itu artinya diterapkan untuk bagian atas, kanan, bawah, kirinya, sing bagian luarnya. Ibaratnya yang bagian ini tadi, maksudnya yang ini. Nih, atas, kanan, bawahnya ini. Ini bordernya double. Yang dalamnya nanti pengen tegak lurus, tapi single tebal gitu maksudnya. Horizontalnya tidak usah. Maka bagian dalamnya ini tegak lurusnya, kita kasih mode yang tebal di sini, tebal, klik tegak lurusnya di sini, klik satu kali. Terus bagian horizontalnya tidak usah misalnya, maka diklik dihilangkan. Klik sampai tidak muncul. Klik, nah gitu. Jadi settingannya kayak gitu. Kalau sudah yakin di OK, maka nanti tampak seperti ini modenya. Nah ini Pak, yang atas ini pengennya dikasih border yang double juga misalnya. Kan yang atas itu modenya seperti ini. Ini double border yang judulnya ini maksudnya. Nah, maka bagian judul yang atas kita blok hanya bagian judulnya. Komplit ya, sampai dengan bagian yang kanan. Oke. Terus kita pilih, karena ini border sudah pernah diklik tadi, hanya klik langsung kotaknya nggak apa-apa. Klik kotak bordernya satu kali dalamnya. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Tinggal bagian border bawah kita pilih keinginan kita. Double border kita klik di bawah. Ini maksudnya. Setelah itu di OK. Nah, jadilah border yang seperti ini. Klik di luar sini boleh. Klik di samping luarnya. Kalau kita mau melihat previewnya, lihat preview. Nah, ini bordernya sudah tampak seperti ini. Laporannya kan sudah lumayan bagus. Sudah kelihatan rapi lah, ibaratnya seperti ini. Bisa dipahami? Jadi border itu bisa disetting, mau dikasih garis-garis juga bisa. Tidak juga nggak apa-apa gitu. Yang bawah begini aja sudah cukup nggak masalah nih misalnya. Tapi kalau mau dikasih juga nggak masalah. Penting paham teknik memberi bordernya. Kalau ini sudah jadi seperti ini, kita simpan langsung ke Excel misalnya lewat menu save, save as boleh. Karena baru pertama kali disimpan nih ceritanya. Kita pilih yang save, save as. Kita klik satu kali. Seperti biasa, lewat tombol browser, kemudian cari tempat lokasi menyimpan,
Kita kemarin sudah punya lokasi di D, foldernya Melva, kalau ada, di D dulu sudah ada D-nya ya, cari D, klik, folder di sebelahnya ada Melva, di double klik. Nah, setelah itu, kita beri nama file Excel-nya apa, klik hub 1 atau hub 3-nya, diberi nama misalnya Excel, Melva misalnya, spasi 1. Nah, ini tipenya Excel 20. Jadi nanti membukanya ya Excel gitu. Terus kita simpan. Save untuk menyimpan. Ini sudah jadi Excel Melva 1. Kalau mau disimpan ke PDF, kalau kayak Microsoft kan kemarin kan kita bikin suratnya tipe Microsoft Word. Terus kita simpan ulang ke PDF. Maka untuk menyimpannya ini ke PDF, lewatnya boleh file print dulu, mengecek hasilnya print ya, print dulu maksudnya, klik yang print aja dulu, maksudnya kita memastikan hasilnya sing meh disimpan ke PDF sudah benar apa belum gitu ya kan, kadang-kadang tadi kepotong gitu kan, ini udah benar kok, oke, kalau ini memang sudah benar, barulah kita boleh save as, klik save as, tadi folder lokasi sudah ada di sebelah kanannya, kita klik satu kali, kemudian kita hanya perlu mengganti save as tipenya. Nah, Excel workbook kita klik ganti PDF. Klik satu kali. Namanya mau diganti Melva 1A. Boleh-boleh saja nggak apa-apa. Kemudian simpan hasilnya, save. Maka file ini akan tersimpan ke PDF seperti ini. Bisa. Nanti kan bisa di-convert ke yang lain. Biasa aneh nih. Jadi malah huruf Cina ya. Ini karena tadi fontnya tak ganti maksudnya. Fontnya nggak kedeteksi. Jadi font saya tadi karena font saya ini font yang modenya beda nggak defaultnya. Maka kalau perubahannya bagaimana? Yuk kita ganti font yang standar aja nggak apa-apa. Pokoknya kita rubah ke yang normal saja, boleh-boleh saja. Terus nanti kita print preview ya, seperti ini. Kan ini normalnya. Ini kalau kita save as lagi, kemudian Melva, namanya PDF tadi misalnya, kita ganti namanya tadi Melva 1A. Kan ditemu ulang, ini kan tadi salah ya. Soalnya tulisannya bahasa Cina tadi. Simpan. Yes, ditumpuk ulang maksudnya. Nah, kalau ini tidak mau, biasanya ini masih kebuka. Posisinya masih terbuka. Jadi ini harus ditutup dulu. Di close dulu, baru nanti di sini bisa disimpan ulang. Simpan, di replace. Jadi dia baru bisa. Nah, ini hasilnya. Jadi fontnya tadi nggak ke Cina gitu, maksud bahasa Cina kan nanti nggak mudeng boseng. Dia nih bahasa Cina, mudeng ya. Nih boseng orang Jawa nggak mudah bahasa Cina tadi. Nah, itu contoh yang pertama, teknik membuat pelaporan dengan Excel. Bisa? Bisa ya. Nah, sekarang ada tugas kayak biasa. Nah, ini sheet 1 kan. Ini kita menambah sheet baru di sebelah sheet 1. Klik tanda plusnya. Nah, kemudian tugasnya nanti adalah mengerjakan tugas yang bentuknya itu seperti ini paling gampang. Saya tak tampilin ya di sebelah layar di sini. Nah ini, bukan yang ini, yang satunya lagi. Ini aja. Nah, jadi tugasnya membuat laporan seperti ini. Jadi nggak berat sih. Jadi mengetik judul laporan penjualan barang, enter brand Lucky, komputer, enter ini ada nomor, nama barang, diskon sampai sini. Terus ada 1 sampai 10 nggak sama. Jadi mengulang kembali maksudnya, tapi versinya beda. Monitor, CPU, printer, sampai mouse. Harganya 3 juta, 4 juta gitu maksudnya ke bawah. Jumlahnya nanti di tata tengah. Total, nah ini ada keterangannya. Total itu nanti adalah sama dengan harga dikali jumlah. Sama dengan sel harga diklik bintang, sel jumlah diklik. Terus di copy ke bawah, set gitu. Terus jadi diskon adalah sama dengan sel total harga ini, klik sel total harga di sini, kali sel diskonnya 5%, ketik 5%. Jadi sama dengan klik sel total harga bintang, ketik angka 5%. Nah, tadi kan yang tadi kan 10%. Ketik 5%, di enter, copy ke bawah. Neto sama dengan total harga main diskon. Sama dengan sel ini dikurangi sel ini.
di enter, copy ke bawah. Jadi nggak usah membuat yang sum, nggak usah. Iki wae sing ringan. Oke, nanti sebenarnya ada tugasnya yang kayak ini tadi maksudnya. Nah, ini kalau ada waktu di rumah nanti bisa dicoba untuk latihan. Tapi kita bikin yang simple aja, nggak usah yang berat-berat. Yang penting paham maksudnya aja, wis oke. Kasih border jangan lupa. Ini nggak usah diketik, hanya bikin ini aja. Dengan rumusnya ini, yang kosong adalah rumus. Ini adalah manual. Di tengah-tengah judulnya jangan lupa. Ini juga ada dua baris di blok, jangan lupa merge across. Ini yang center. Oke ya, siap. Waktunya 30 menit. Tak stop dulu ini rekamannya. Nanti dicoba dulu ya. Saya stop dulu.